Bukan orang lain, Bang. Yang ngomong, maka tatkala setelah engkau mewafatkanku, kata Isa kepada Allah. Isa sendiri yang ngomong, Bang. Bukan orang lain ya, yang menganggap dia wafat. Aduh. Ya udah, berarti Isa Abang ada dua deh. Saya udah berpikirnya itu aja deh. Ya. Nabi Isa yang mengajarkan tentang tauhid, itu akhirnya dianggap besar. Saya kasih Abang, saya mohon Abang baca dengan baik-baik. Abang mau baca? Boleh. Boleh. Oke teman-teman ya. Mudah-mudahan Abang ini murtad ya. Oke teman-teman yang bukan muslim jangan naik, bantu tap-tap layar aja ya. Menyimak nggak apa-apa, menyimak ya nggak masalah ya. Karena ini ilmu ya, ini ilmu ya teman-teman ya. Silakan yang muslim ya. Oke, yang belum follow silakan di follow ya. Kalau tidak follow saya rugi dunia akhirat. Oke, SS Man, Anda Muslim? Muslim. Oke, bisa open cam ya? Waduh, nggak bisa open cam. Oke, nggak apa-apa. Ya udah saya terima, nggak apa-apa. Tapi saya perkecil. Ya, kalau bisa open cam, kita bagi dua ini. Tapi nggak apa-apa, Anda saya perkecil. Oke, Pak SS Man. Anda Muslim pengikut Nabi Muhammad ya? Betul. Kitab sucinya apa? Al-Quran. Betulkah Al-Quran itu menjelaskan tiap sesuatu? Ya. Betul? Betul. Ayatnya begini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Betul? Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, alaikanya Muhammad, kitab tibyana menjelaskan li bagi kulli tiap-tiap syai'in sesuatu. Betul tidak? Betul. Betul ya. Di ayat lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Ada. Nah, ya tidak ada keraguan di dalamnya kan? Betul sekali. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqo. Banyak ayatnya begitu. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab yang benar. Betul kan? Iya. Berarti Quran mengklaim dirinya kitab yang benar, menjelaskan tiap sesuatu, tidak ada keraguan padanya. Kamu percaya? Percaya, Bang. Oke, percaya. Oke. Tahu nggak, Bang? Isa Abang itu ada dua. Satu Isa yang telah diangkat, satu Isa yang telah wafat. Abang nggak percaya? Yang telah wafat itu ya di mana ya, Bang ya? Saya tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan Isa Abang ada dua ya, teman-teman ya. Sebentar. Bentar ya. Ini Abang baca, Bang. Ini perkataan Isa ini, Bang. Atau kita baca aja ya. Maqultu, aku tidak mengatakan kepada mereka, ini kan perkataan Isa ini, Bang, kecuali apa yang engkau telah perintahkan aku. Maksudnya engkau ini Allah. Allah perintahkan kepada Isa, maksudnya begitu. Kecuali apa yang Allah perintahkan kepadaku, kata Isa. Dengannya, bahwa beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Dan aku menjadi wa kuntu alaihim, dan aku menjadi atas mereka, ya. Jadi ini pengikut-pengikut Isanya ini, ya, syahidan, saksi, madumtu,
selama aku fihim bersama mereka. Jadi dia bersaksi, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan Allah perintahkan kepadanya untuk mengatakannya. Abang setuju? Setuju kan? Isa itu hanya berkata kepada pengikutnya, Bang sebentar. Di ayat ini maksudnya Isa itu hanya berkata kepada mereka pengikutnya apa yang diperintahkan Allah untuk mengatakannya, betul? Ya. Setuju? Oke, lanjut. Setuju kan? Setuju kan? Makanya dia menjadi saksi atas mereka pada saat dia berada pada sama pengikutnya, betul? Ya. Nah, coba abang baca. Falamma tawaffaitani, coba. Falamma tawaffaitani. Terus apa artinya? Engkau telah mewafatkan aku. Ah. Kunta antar raqiba alaihim. Jadi maksudnya, maka tatkala engkau telah mewafatkan aku, kata Isa, Allah telah mewafatkan Isa maksudnya adalah Allah pengawas atas mereka. Berarti Isa abang ini dua di Quran. Nih, maka tatkala Allah mewafatkan aku, kata Isa itu. Betul. Kalau boleh tahu itu ayat berapa ya, Bang ya? Al-Maidah ayat 117. Ya. Ini. Maka tatkala engkau telah mewafatkan aku, kata Isa, adalah engkau, anta ini Allah, raqiba alaihim, pengawas atas mereka pengikutnya. Jadi pertanyaan saya, Al-Masih abang ada berapa? Di satu ayat Al-Masih abang diangkat, di ayat lain Al-Masih abang telah wafat. Nah, silakan dijawab, Bang. Ya, bentar, Bang. Ya, silakan. Cek kalau. Sebentar saya ngomong begini. Apakah Isa yang telah wafat dan Isa yang telah diangkat ini sosok yang sama atau yang berbeda, Bang? Ya. Ini untuk yang mewafatkan ini maksudnya dianggap wafat gitu, Bang. Ya memang fi'il madi, dia telah wafat, Bang. Gimana, Bang? Iya, telah dianggap wafat oleh orang-orang yang menyaksikan. Nah, berarti Isa abang ada dua. Satu yang diangkat, yang telah diangkat, satu yang telah wafat. Maksudnya itu adalah Nabi Isa itu kan diangkat. Bukan wafat. Bukan. Sehingga oleh Gimana? yang berada di. Waduh, dikiranya saya bohong. Buka Quran abang, buka deh Quran abang. Ya, artinya menjelaskan saja, Bang. Jadi diangkat di situ maksudnya dianggap wafat oleh orang-orang yang menyaksikan. Dianggap wafat itu tidak. Waduh, berat saudara. Jadi yang telah wafat dan telah diangkat ini sosok yang sama apa sosok yang beda? Gini, yang ngomong telah wafat itu siapa? Sebentar. Yang ngomong falamma tawaffaitani, maka tatkala setelah engkau mewafatkanku, ini yang ngomong siapa? Di ayat tadi. Nabi Isa. Nabi Isa mengklaim dia wafat, tidak? Di situ ya. Iya. Nabi Isa ini yang ngomong wafat ini, yang ngomong telah wafat ini, itu Isa yang diangkat atau Isa yang mana ini? Isa yang berbeda daripada Isa yang diangkat. Isa yang berbeda. Isa yang sama. Oh gitu, saya pikir Isa abang ada dua. Oh iya. Oke, pertanyaan saya, Bang, ke abang. Kapan dia wafat, Bang? Dianggap wafat ya, Bang, ya maksud saya ya. Gini ya. Yang membuat dia wafat itu apa, Bang? Sakit? Atau dia jatuh dari pohon kelapa? Apa peristiwa yang buat dia wafat itu apa, Bang? Diracun atau bagaimana, Bang? Apa?
maksudnya begini ya Bang. Dianggap wafat, bukan wafat, dianggap wafat. Kok dianggap wafat? Akhirnya tidak wafat. Yang ngomong saat Isa ngomong setelah engkau mewafatkanku itu Isa sendiri, Bang. Bukan orang lain, Bang. Yang ngomong maka tatkala setelah engkau mewafatkanku, kata Isa kepada Allah. Isa sendiri yang ngomong, Bang. Bukan orang lain yang menganggap dia wafat. Aduh. Ya udah, berarti Isa Abang ada dua deh. Saya udah berpikirnya itu aja deh. Ya. Salam dua Al-Masih ya buat Islam ya. Salam dua Al-Masih. Ada Al-Masih yang telah wafat dan ada Al-Masih yang telah diangkat. Ya udah. Oke, Bang. Pertanyaan saya gini, Bang. Tadi Abang mengatakan orang lain, Bang. Tapi yang digantung di kayu salib ya, bukan Al-Masih Isa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Abang bilang yang mengklaim telah menghabisi Isa itu tentara Romawi, Bang. Emang ada cerita tentara Romawi di Quran? Coba Abang tunjukkan dulu dalilnya supaya saya percaya. Coba Abang cari dulu sebentar, silakan, Bang. Silakan, Bang ya. Sabar teman-teman ya. Ya, teman-teman muslim yang udah kepanasan ya, sabar. Ya, di bawah. Abang bisa tunjukkan dalilnya? Bentar, Bang. Oke, Romawi dalam bahasa Arab itu Rum. Ada ayatnya di Quran, bahkan jadi satu surat, Ar-Rum. Tapi setelah saya baca itu bukan pada kisah Isa. Makasih Pak Leo. Rum dalam Al-Quran itu bukan cerita pada kisah Isa, Bang. Bukan. Tapi Rum dalam Al-Quran cerita kerajaan Kristen pada zaman Nabi Muhammad. Emang Isa sama Nabi Muhammad sejaman? Itu ada Gulibatir Rum dalam Al-Quran. Ada, Bang. Pak Edi, terima kasih. Ada. Telah dikalahkan Rum di bumi yang dekat, setelah mengalami kekalahan akan dimenangkan dalam beberapa tahun oleh Allah. Saat mereka menang, Rum, kerajaan oten-oten ini, Bang, di zaman Nabi Muhammad, pengikut Muhammad itu merayakannya. Ada ayatnya. Masa sejaman Isa sama Muhammad? Makanya saya bilang Isa ini Isa yang mana sih, tentara Romawi zaman Isa ini mana di Quran? Oh, kok saya sering begitu, teman-teman. Oh, yang ingin menghabisi Isa itu tentara Romawi, kata mereka. Yang mengklaim, sesungguhnya kami telah berhasil menghabisi Isa ini tentara Romawi yang ngomong. Nggak ada ceritanya di Quran tentang. Ya udah, Bang SS-Man. Oke, kita lanjut ketiga aja. Saya menanggapi jawaban Pak SS-Man. Isa mengajarkan ajaran sesat. Betul, Bang? Dianggap oleh orang Romawi seperti itu, Bang. Apa ajarannya? Apa contohnya apa? Ya, tentang penghambaan diri terhadap satu apa ajaran yang dikira sesat oleh tentara Romawi itu apa? Iya, pada saat itu kan untuk tentara Romawi itu kan mengenal paham yang berbeda dengan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa yang mengajarkan tentang tauhid, itu akhirnya dianggap besar. Oke, Bang, Al-Masih, Isa putra Maryam ini dalam Al-Quran, pada saat dia diutus untuk siapa? Untuk orang Romawi. Untuk orang Romawi atau Bani Israel? Bani Israel. Kenapa Bang jawab Romawi? Wah, berat sudah. Aduh, dua ayat di Quran, Bang. Wa rasulan ila Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Bukan ya Rum, ini Rasulullahi ilaikum Rum. Aduh,
berat. Udah kita aja Bang Esesman. Bang Esesman, udah kita nggak usah perpanjang. Bang Esesman. Ya, siap. Saya belum menanyakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ya, masih di dalam ayat Quran. Saya tidak mau bertanya itu karena 3 pertanyaan ini udah meleset semua, Bang. Gini Bang Esesman ya. Nggak apa-apa, Bang. Abang baca ini, Bang. Saya kasih Abang, saya mohon Abang baca dengan baik-baik. Ternyata, Bang, Quran bukan satu-satunya kitabullah. Bukan satu-satunya kitab yang hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan. Ya. Abang mau baca? Boleh. Boleh. Oke teman-teman ya. Mudah-mudahan abang ini murtad ya. Berat sudah. Ya boleh ya, sabar ya Bang ya. Sabar ya Bang. Lihat akuarium dulu Bang, lihat akuarium dulu Bang. Saya cari ayatnya Bang ya. Oke, sabar Bang ya. Abang baca Bang, nggak apa-apa bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa Bang. Dia telah menurunkan atasmu kitab dengan kebenaran. Mu ini kepada siapa? Muhammad. Iya. Ya, berarti ini Al-Quran itu bagian dari Alkitab yang diturunkan Allah kepada Muhammad dengan kebenaran. Lanjut. Ia membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya dan dia telah menurunkan Taurat. Oke, dan dia telah menurunkan Taurat dan Injil. Min qabl. Dari sebelumnya, ini Bang ada sambungannya Bang, nih. Ya. Nih. Min qabl, dari sebelumnya. Maksudnya dari sebelum Quran, betul? Ya, betul. Kitab itu menjadi, yang sebelum Quran menjadi Petunjuk bagi manusia. Nah, makanya saya bilang Bang, kitab yang menjadi petunjuk bagi manusia bukan Quran saja, tapi kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Taurat dan Injil. Betul. Makanya Bang,